Polri. Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai partisipasi politik bagi penyandang disabilitas. Kelompok kami beranggotakan Firdaus Nuril Fahmi, Nurizki Agustriani, Riri Novitasari, Vanisya Wahyu, dan Yasrin Erwina. Untuk presentasi selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Fani. Silahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana di dalamnya selalu melibatkan rakyat dalam setiap pembuatan hukum suatu negara. Dengan kata lain, pemilik kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam sistem demokrasi disebutkan pemilihan umum merupakan hak politik setiap warga negara, baik memilih maupun dipilih dalam pemilu. Hak ini juga yang semestinya dimiliki oleh para penyandang disabilitas. Namun, pada kenyataannya, disabilitas masih kurang mendapat perhatian dan banyaknya hambatan pada berbagai tahapan dan mekanisme pemilu yang dirasa masih diskriminasi, yang mana hak berpolitik mereka juga dirasa masih terabaikan. Dalam peraturan yang telah ditetapkan, juga masih belum cukup untuk menjamin hak bagi para penyandang disabilitas dalam berpartisipasi pada pemilu. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kesetaraan dan hak politik bagi para penyandang disabilitas yang dirasa masih belum terwujud secara maksimal, maka dalam artikel ini kami mencoba mencari solusi atas permasalahan-permasalahan politik yang belum sesuai dengan disabilitas. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian dasar multikultural. Berasal dari kalimat multi atau lebih dari satu, dan plural dan kultural atau kebudayaan atau budaya. Jadi multikultural adalah masyarakat yang merupakan masyarakat yang memiliki beragam kebudayaan yang mengedepankan nilai luhur budaya. Terlihat bahwa di Indonesia ini memiliki berbagai banyak kebudayaan yang tersebar pada seluruh pulau yang ada di Indonesia. Kemudian keberagaman multikulturalisme di Indonesia. Multikulturalisme di Indonesia sendiri terdiri dari suku, agama, budaya, adat, demokrasi. Yang demikian itu meliputi pola pikir, pendapat masyarakat Indonesia tentang berbagai masalah yang dihadapi di negara Indonesia ini, yang memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Nah, namun pada era sekarang, tepatnya zaman sekarang ini, kajian atau makna tentang multikulturalisme semakin memudar karena banyak timbul pemikiran-pemikiran baru yang banyak bertentangan dengan keberagaman. Berikutnya adalah masalah kedisabilitasan yang terkait undang-undang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas bahwa kegiatan yang berbau politik untuk penyandang cacat atau disabilitas juga berhak mendapatkan hak bersuara dan berpartisipasi. Namun pada praktik nyatanya seperti fasilitas, terus pemahaman tentang pentingnya bahwa disabilitas juga harus ikut berperan untuk bersuara dalam pemilu. Nah, ini prakteknya belum 100% clear ya untuk masalah kedisabilitasan. Kemudian yang kedua, kebebasan partisipasi dan pelaksanaan dalam pemilu. Seringkali pelaksanaan pemilu mengesampingkan atau sama sekali tidak pernah memberikan hak kepada anak-anak orang-orang disabilitas untuk melaksanakan pemilu bersama orang-orang pada umumnya. Ini yang lebih mencolok adalah bagian praktek dari pemilu itu, karena sama sekali tidak pernah memberikan suara, memberikan kesempatan pada anak-anak disabilitas yang berkecimpung dalam dunia pemilu yang ada di Indonesia ini. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ririn.
Untuk undang-undang bagi disabilitas, terdapat sebuah organisasi yang bernama Convention of the Right of Persons with Disabilities, yang artinya adalah Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang disingkat dengan CRPD. Next. Apa sih tugas dari CRPD? Jadi CRPD itu memiliki tugas yang pertama adalah meningkatkan perlindungan dan pemajuan hak-hak penyandang disabilitas. Hak yang kedua adalah hak umum dan spesifikasi dari penyandang disabilitas. Yang ketiga adalah mengatur mandat dan kewajiban negara pihak dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Jadi CRPD itu mewujudkan lingkungan yang disabilitas inklusif, menyediakan reasonable accommodation dan aksesibilitas yang di berbagai sektor, baik fisik maupun non-fisik. Dan yang paling penting adalah CRPD mengungkapkan sebuah perubahan di mana yang awalnya disabilitas dipandang dengan charity based menjadi social based. Apa sih charity based? Jadi dulu itu pemahaman tentang disabilitas undang-undangnya masih berdasarkan paham kasihan. Tapi sekarang mulai diperbaiki menjadi social based di mana mendasari perkembangannya lebih berfokus kepada hak asasi manusia untuk kaum disabilitas. Setelah disahkannya CRPD, penyandang disabilitas tidak lagi dipandang sebagai kelompok yang hanya patut dikasihani, namun juga dijamin dan dipenuhi hak-haknya sebagai seorang manusia. Next. Untuk kebijakan tentang disabilitas, Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang disabilitas cacat. Namun, undang-undang tersebut masih dianggap belum menjawab sebagai berbagai persoalan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas, sebab masih berpacu berdasarkan belas kasihan. Belum secara komprehensif mendorong pelaksanaan aksesibilitas dan kesamaan hak dan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak disabilitas cacat dalam seluruh bidang kehidupan, serta masih ada pergeseran hak administratif dan pidana untuk kaum disabilitas. Oleh sebab itu, maka disusunlah sebuah kebijakan baru yang lahir pada tahun 2016, yaitu UU Nomor 8, terbentuk sebuah landasan filosofis bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup warga negara termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga yang patut untuk diangkat martabatnya seperti manusia-manusia yang lainnya. Oke, untuk slide selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Rizky. Iya. Lalu untuk Undang-Undang Pemilu Disabilitas, untuk menunjang partisipasi penyandang disabilitas dalam menyalurkan aspirasinya sebagai warga negara, terdapat undang-undang yang dibuat oleh masyarakat, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, yang kemudian meratifikasi konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas yang dilakukan pada 2011 sehingga menciptakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dan akhirnya terlahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas seperti yang disampaikan oleh Mbak Ririn tadi. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 7 tentang pemilihan umum pasal 5 yang mana undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga juga, hak pilih bagi disabilitas juga diatur dalam pasal 1 ayat 2, pasal 6 ayat 6A ayat 1, pasal 19 ayat 1 dan pasal 22C ayat 1 pada Undang-Undang Dasar 1945.
Lalu yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dalam bab 4 Pasal 9 ayat 1 dan 2 serta Pasal 20 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warga negara yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah pernah kawin yang mempunyai hak pilih. Jadi bagi penyandang disabilitas yang telah mencapai umur 17 tahun dapat dinyatakan sebagai pemilih pemula. Selanjutnya dapat disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, yang selanjutnya masalah pemilu bagi disabilitas. Pentingnya pendataan bagi penyandang disabilitas ini harus akurat berdasarkan karakteristik dan ragam disabilitas yang disandang. Begitu juga untuk data yang harus rinci untuk mengatasi hambatan bagi para disabilitas untuk mendapatkan haknya. Banyak aturan hukum yang dibuat untuk memenuhi layanan bagi penyandang disabilitas. Akan tetapi, pada kegiatan di lapangannya masih belum maksimal, masih terdapat berbagai masalah. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa masalah pemilu bagi penyandang disabilitas. Yang pertama itu sulitnya di TPS. Apalagi kita banyak temui pada pelaksanaan di daerah-daerah yang akses jalannya masih cukup sulit. Yang kedua itu tidak tersedianya alat bantu coblos bagi para penyandang disabilitas. Masalah ini paling banyak ditemui itu bagi para penyandang tunanetra atau yang biasa disebut Braille template, sehingga para tunanetra itu kesulitan untuk membaca kolom dan isi kertas suara. Dan yang ketiga itu belum meratanya pemahaman masyarakat tentang disabilitas. Pemahaman masyarakat tentang disabilitas itu khususnya bagi para penyandang yang memiliki masalah mental atau gangguan jiwa. Karena pada beberapa lembaga sosial dan komisi pemilihan umum itu masih banyak yang belum tahu bahwa penyandang disabilitas mental juga memiliki hak untuk memilih. Selain itu juga, masalah pemenuhan hak bagi para disabilitas dapat datang dari keluarga sendiri, di mana keluarga mempunyai pemahaman bahwa penyandang disabilitas itu tidak harus ikut serta dalam menyuarakan suara hak pilihnya. Padahal dalam peraturan pemilihan disabilitas, tunanetra, tunarungu, tunadaksa, maupun yang memiliki penyakit mental itu dapat dibantu dengan memberikan hak suara ke TPS atas permintaan pemilih agar tidak menambah jumlah golput. Selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya, Yeslin. Baik, saya akan menjelaskan solusi dari permasalahan yang telah disampaikan oleh Mbak Fani. Yang pertama adalah penyediaan informasi yang ramah disabilitas. Nah, informasi di sini maksudnya adalah informasi terkait pemilu. Adapun hal yang bisa diberikan berupa pelatihan kepada petugas KPPS mengenai bagaimana ketika mereka bertemu dengan pemilih yang memiliki hambatan. Kemudian diperlukan juga penerima isyarat, bukan hanya pada saat pemilu, namun juga pada KPS yang memiliki pemilih dengan hambatan pendengaran. Kemudian selanjutnya ada contoh penyelenggaraan pemilu di negara lain. Nah, di negara lain sudah banyak yang berhasil menyelenggarakan pemilu ramah disabilitas. Misalnya di Sri Lanka atau Malawi, yang mereka memberikan transportasi kepada penyandang disabilitas untuk menjemput dan mengantar kembali ke rumah. Kemudian yang ketiga adalah pendataan berkala. Nah, pendataan ini juga harus dikhususkan untuk pendataan jumlah disabilitas di tiap daerah supaya pemerintah bisa menyediakan TPS yang ramah untuk mereka. Kemudian yang keempat adalah peningkatan aksesibilitas fisik TPS. Nah, aksesibilitas ini bisa berupa penyesuaian bilik, misalnya untuk bilik yang bisa diakses oleh kursi roda, atau penyediaan kotak suara yang mudah dijangkau oleh kemudian juga adanya template braille dan juga surat suara dengan font yang besar untuk mereka yang memiliki hambatan low vision.
Kemudian yang terakhir adalah bekerja sama dengan organisasi difabel atau LSM. Jadi pemerintah bisa memberikan pengarahan kepada teman-teman disabilitas agar mereka menggunakan partisipasi politiknya. Kemudian yang terakhir, dari pemaparan teman-teman dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelenggaraan pemilu di Indonesia ini pada kenyataannya masih belum terakses sepenuhnya oleh penyandang disabilitas. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya hal tersebut. Di antaranya layanan yang belum mengakomodasi penyandang disabilitas serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai disabilitas. Untuk itu diperlukan perbaikan sistem pemilu yang lebih ramah disabilitas. Dapat dilakukan dengan peningkatan fasilitas dan juga dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian diharapkan terciptanya suatu sistem demokrasi yang menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.